Mungkin dari ibu yang mama ibu sholat ya, Bonge? Sholat, ibumu sholat, ibumu sholat, ibumu sholat. Alhamdulillah sholat, ngaji juga. Ya. Bonge sendiri sholat, Bonge sendiri sholat, Bonge sendiri sholat. Bonge bolong-bolong. Oke. Mudah-mudahan habis ini Bonge sholatnya nggak bolong lagi dan ngajakin teman-temannya yang muslim. Ya, yang muslim diajakin sholat. Berdoa yang sangat tidak enak untuk didengarkan. Seorang perempuan yang kita sebut ustazah berdoa dengan sangat menyakitkan hati bangsa Indonesia. Kalau sampai tidak kau menangkan kami, maka aku khawatir tidak ada lagi yang menyembahmu. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami, karena jika engkau tidak menangkan kami, khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Siapa yang kamu maksud itu? Dua calon ini sama-sama muslim. Pak Jokowi muslim, Pak Prabowo muslim, bahkan wakilnya Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin, wakilnya Pak Prabowo santri milenial. Kenapa kau sebut kalau salah satu kalah, kalau tidak memenangkan dirimu, tidak ada lagi akan menyembah Allah? Ini doa apa? Mbok mikiro. Kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Jangan gitu. Kalau kami kalah dalam pilpres, aku khawatir bendunganku gak jadi. Nah itu masuk akal. Ini orang berdoa, Kiai, serem, saya nggak bisa membayangkan. Tiba-tiba berdoa, kalau tidak menangkan kami, maka kami khawatir tidak ada lagi yang akan menyembahmu. Jangan begitu berlebihan. Acting boleh, tapi jangan berlebihan. Allahu Akbar. Kemenangan kalbu yang bersih. Iki rasakno Pak Prabowo karo Pak Jokowi dadi siji, bongko sampean no. Maka pelajaran yang kita ambil apa? Sesuk 5 tahun ngarep ojo serius-serius nek pilpres. Engko nang sing mbok seriusi rukun dadi wakil menteri, ojo ngono ya. Kita adalah penolong agama Allah. Jangan halangi, jangan sanggah, jangan politisasi, sebab ini adalah hati nurani. Ini pelajaran besar dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang namanya Pak Joko. Kita itu ributnya kayak kemarin kayak gitu, koyok sampai ono sing pegatan gara-gara beda pilpres. Salam pembaharuan. Saudara, Bonge yang dikenal sebagai ikon Citayam Fashion Week baru-baru ini diundang di sebuah acara bertajuk Catatan Demokrasi di TV One. Dalam acara tersebut, Bonge diberi beberapa nasihat oleh Nino Warisman selaku bintang tamu. Beberapa pertanyaan Nino Warisman dinilai tak etis oleh warganet. Salah satunya pertanyaan soal apakah ibunda Bonge menjalankan sholat. Bonge ibunya sholat? Tanya Nino Warisman pada Bonge mengutip dari YouTube TV One. Alhamdulillah sholat, ngaji juga, jawab Bonge sambil tersenyum. Bonge sendiri sholat? Tanya Nino Warisman lagi. Masih bolong-bolong, jawab Bonge sambil tersenyum. Mungkin dari ibu yang mama ibu sholat ya, Bonge? Sholat, ibumu sholat. Alhamdulillah sholat, ngaji juga. Ya. Bonge sendiri sholat. Bonge bolong-bolong. Oke. Mudah-mudahan habis ini Bonge sholatnya nggak bolong lagi dan ngajakin teman-temannya yang muslim. Ya, yang muslim diajakin sholat. Nino Warisman kemudian menasihati agar Bonge memperbaiki ibadahnya dan bisa mengajak teman-temannya ke kebaikan. Ia juga mengingatkan perkumpulan remaja SCBD itu harus tetap mengedepankan norma agama dan budaya. Kemudian Nino Warisman juga mempertanyakan kasih sayang orang tua kepada Bonge. Ia beralasan anak jalanan biasanya kurang kasih sayang orang tua hingga bebas berkeliaran di jalan tak tahu waktu. Kalau ibu terus-menerus sayang sama Bonge,
Tanya Neno Warisman. Alhamdulillah, terus-menerus sayang, jawab Bonge. Alhamdulillah, berarti Bonge masih kecukupan kasih sayang, perhatian dari orang tua. Kata Neno Warisman lagi. Bonge kapan terakhir kali dipeluk ayahnya? Tanya Neno lagi. Mendengar pernyataan itu, Bonge lantas menjawab canggung. Ia mengaku belum pernah dipeluk sang ayah seumur hidup. Bonge belum sempat dipeluk ayah, soalnya kan ayah meninggal dari Bonge umur 3 bulan. Imbuh Bonge. Oh iya, Bonge kan yatim ya, ucap Neno Warisman. Kolom komentar tayangan yang diunggah di YouTube itu pun ramai komentar. Mereka menyayangkan pernyataan Neno Warisman kepada remaja tersebut. TV One, pilih orang yang berkualitas untuk memandang dari semua sisi. Jangan pilih narasumber yang cuma bisa menyalahkan, tapi harus juga memberi solusi untuk semua pihak. Peran masing-masing orang tua dalam mendidik anak dari awal itu yang terpenting, kata Rizal Ardiansyah. Bonge dipeluk ayah Bonge terakhir kapan? Oh iya, Bonge yatim ya. Entah kenapa kesel aja gitu dengernya, kata Muhammad Fauzi sambil emosi. Sebenarnya si Neno menganggap bahwa fenomena Citayam Fashion Week ini berisi anak-anak yang kurang kasih sayang orang tuanya, kurang asupan pendidikan agama, pokoknya kurang semua. Jawaban Bonge walau polos sebenarnya cukup menampar si Neno bahwa ini bukan soal krisis pendidikan moral, agama atau akhlak, tapi sebuah ruang berekspresi, komentar Leonanes. Ngapain sih nanya-nanya ke orangnya soal kasih sayang orang tuanya? Maksudnya apa? Mau mempermalukan? Untung aja Bonge pintar jawabnya, balas infeksius. Sementara netizen lainnya berkomentar, oh pengamat keluarga dan perempuan ternyata job desk-nya kayak tetangga pada umumnya ya. Wow, multi talent sekali ibu pengamat ini. Dari singer ke pembaca puisi, sekarang ke pengamat, sindir Gandhi Yudo. Ngomong-ngomong soal penyanyi yang bermutasi jadi ustazah apal-apal sekaligus penyair ini, tentu belum lekang dari ingatan kita ketika doa Neno Warisman yang kontroversial menjelang Pilpres 2019 silam. Doa yang syarat muatan politis, mengancam dan menghakimi lawan. Neno Warisman membacakan puisi yang menyerupai doa dalam acara Munajat 212 di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat 21 Februari 2019. Pembacaan puisi itu kemudian ramai diperbincangkan warganet di media sosial. Yang bikin Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional atau BPN, Prabowo Sandiaga Uno itu disorot publik adalah karena ia membacakan bagian ini. Karena jika engkau tidak memenangkan ya Tuhan, kami khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami, karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Neno pun ramai dikritik banyak kalangan. Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ihsan Abdullah salah satunya. Ia menyesalkan bagian tersebut, apalagi bila puisi itu kemudian dikategorikan sebagai doa. Ketika doa itu bertendensi politis, apalagi mengancam Allah, ini sungguh sangat disesalkan dan ini sungguh tidak pantas dilakukan oleh seorang hamba Allah, terlebih di tempat umum, ujar Ihsan kepada reporter Tirto Sabtu 23 Februari 2019. Kata Ihsan, doa yang dipanjatkan seharusnya bertujuan untuk kebaikan dan bukan bernada mengancam. Ini gambaran perilaku yang menjadikan doa sebagai komoditas politik, jelasnya. Ihsan meminta doa-doa seperti itu tak lagi diulangi, apalagi diucapkan di hadapan banyak orang sehingga terlihat sangat jelas unsur politisnya. Perilaku doa semacam ini sangat tidak baik dan harus di stop karena akan menjadi contoh yang tidak patut, tegas Ihsan. Kritik terhadap Neno juga disampaikan oleh Ketua PBNU Robikin M. Has. Ia mengingatkan Neno soal adab berdoa kepada Tuhan. Tak hanya itu, Robikin menolak analogis Pilpres 2019 dengan perang Badar yang dihadapi Nabi Muhammad. Pilpres hanya kontestasi 5 tahunan, proses demokrasi biasa, ujar Robikin kepada reporter Tito. Dengan analogi tersebut, kata Robikin, Neno sengaja atau tidak sedang menghadap-hadapkan antara kelompok muslim dan kafir.
Padahal baik Jokowi Ma'ruf atau Prabowo Sandiaga sama-sama beragama Islam. Lalu atas dasar apa kekhawatiran Tuhan tidak ada yang menyembah kalau capres-cawapres yang didukung kalah? Apa selain capres-cawapres yang didukung bukan menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Robikin. Untuk itu Robikin meminta Neno untuk tak sembarangan menghakimi keimanan seseorang dari kacamata sendiri, apalagi dengan doa mengancam Tuhan. Neno seolah menegaskan bahwa yang lebih penting adalah Pilpres, bukan Tuhan. Ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Pilpres, bahkan bukan agama itu sendiri, kata Robikin.